Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini kita ingin membahas cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi ini saya membutuhkan bantuan aplikasi, teman-teman. Tentunya aplikasinya di Play Store tersedia ya, dan aplikasinya legal tanpa diblokir. Ada dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada CPU Z, kemudian yang kedua ada Device Info HP. Kita pakai CPU Z dulu, yang ini kita coba ya. Jadi tampilan aplikasinya nih, tampilan awal dari aplikasinya kita sudah masuk di bagian SoC atau chipset. Ini merupakan Snapdragon 425 1,40 GHz menggunakan GPU renderer Adreno TM308 untuk HP Samsung J4 Plus saya. Kemudian untuk device ini mengenai model device yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Kemudian di sini ada RAM-nya 1800 MB atau sekitar 2 GB gitu ya. Kemudian untuk available RAM segini. Kemudian untuk internal store 25,30 GB. Available store 18, nah ini. Untuk rilisnya tahun 2018. Kemudian untuk bagian sistem, nah kita harus nonton iklannya. Kalau di CPU Z ada iklannya. Nah, kalau CPU Z kadang seperti ini teman-teman, makanya saya download dua aplikasi itu seperti itu. Jadi saya pilih yang lain gitu. Nah, kalau seperti ini kita pakai Device Info HP aja, sama kok. Ini malah ini kita sudah di bagian umum ya. Ini untuk umum Device Info HP Samsung J4 Plus yang tadi sudah saya bahas mengenai RAM 2 GB dan internalnya 32 ini. Kemudian untuk SoC Snapdragon 425 ya. Kemudian untuk sistemnya di sini ada release 9 atau masih menggunakan Android 9 gitu teman-teman. Kemudian JavaScript, GPS dan lain-lain di bagian ini. Kemudian untuk screen untuk HP ini yaitu 18,5 banding 9 untuk ukuran layarnya ya, rasionya itu. Kemudian refresh rate 60,0 Hz. Kemudian penyimpanan yaitu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lebih lengkap lah. Ada untuk RAM-nya ada free 738 MB gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, zoom out juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman. Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita coba cas ya. Ini misal saya cas. Ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya. Oh enggak ya. Ini coba kita cabut. Discharging gitu. Discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu. Di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu gitu. Jadi kalian bisa cek akselerometer, cahaya dan proximity. Kalian bisa tes satu persatu teman-teman.
Kemudian untuk aplikasi, ini merupakan aplikasi yang terinstall di HP Samsung J4 Plus saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip. Untuk WiFi, mengenai IPv4 itu IP telepon, bukan IP WiFi ya. IPv4 itu IP telepon, bukan IP router WiFi kalian. Ini kecepatan WiFi-nya di sini, link speed-nya 72 Mbps. Kemudian Bluetooth-nya saya off. Input nih biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kodek kita skip. USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya. Kemudian My Apps, jadi udah selesai untuk My Apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini, ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa, tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000 ya, 50 ribuan ya, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata semuanya berfungsi ya, tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini kita ingin membahas cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi ini saya membutuhkan bantuan aplikasi teman-teman. Tentunya aplikasinya di Playstore tersedia ya, dan aplikasinya legal tanpa diblokir. Ada dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada CPU Z, kemudian yang kedua ada device info HP. Kita pakai CPU Z dulu, yang ini kita coba ya. Jadi tampilan aplikasinya nih, tampilan awal dari aplikasinya kita sudah masuk di bagian SoC atau chipset. Ini merupakan Snapdragon 425 1,40 GHz menggunakan GPU Renderer Adreno TM308 untuk HP Samsung J4 Plus saya. Kemudian untuk device ini mengenai model device yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Kemudian di sini ada RAM-nya 1800 MB atau sekitar 2 GB gitu ya. Kemudian untuk available RAM segini. Kemudian untuk internal store 25,30 GB. Available store 18, nah ini. Untuk rilisnya tahun 2018. Kemudian untuk bagian sistem, nah kita harus nonton iklan ya, kalau di CPU Z ada iklannya. Nah, kalau CPU Z kadang seperti ini teman-teman, makanya saya download dua aplikasi itu seperti itu. Jadi saya pilih yang lain gitu. Nah, kalau seperti ini kita pakai device info HP aja, sama kok. Ini malah ini kita sudah di bagian umum ya. Ini untuk umum device info HP Samsung J4 Plus yang tadi sudah saya bahas mengenai RAM 2 GB dan internalnya 32 ini. Kemudian untuk SoC Snapdragon 425 ya. Kemudian untuk sistemnya di sini ada rilis 9 atau masih menggunakan Android 9 gitu teman-teman. Kemudian JavaScript, GPS dan lain-lain di bagian ini. Kemudian untuk screen untuk HP ini yaitu 18,5:9 untuk ukuran layarnya ya, rasionya itu. Kemudian refresh rate
60,0 Hz. Kemudian penyimpanan yaitu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lebih lengkap lah. Ada untuk RAM-nya ada free 738 MB gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, apa itu zoom out juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman. Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita cas, kita coba cas ya. Ini misal saya cas, ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya, oh enggak ya, ini coba kita cabut, discharging gitu, discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu, di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor, di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu gitu. Jadi kalian bisa cek akselerometer, cahaya, dan proximity. Kalian bisa tes satu persatu teman-teman. Kemudian untuk aplikasi, ini merupakan aplikasi yang terinstal di HP Samsung J4 Pro saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip. Untuk Wi-Fi mengenai IPv4 itu IP telepon, bukan IP Wi-Fi ya. IPv4 itu IP telepon, bukan IP router Wi-Fi kalian. Jadi kecepatan Wi-Fi-nya di sini link speed-nya 72 Mbps. Kemudian Bluetooth-nya saya off. Input ini biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kodek kita skip, USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya. Kemudian My Apps, jadi udah selesai untuk My Apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa. Tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000 ya, 50.000-an ya, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata semuanya berfungsi ya. Tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini kita ingin membahas cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi ini saya membutuhkan bantuan aplikasi teman-teman. Tentunya aplikasinya di Play Store tersedia ya, dan aplikasinya legal tanpa diblokir. Ada dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada CPU Z, kemudian yang kedua ada device info HP. Kita pakai CPU Z dulu, yang ini kita coba ya. Jadi tampilan aplikasinya
Nih, tampilan awal dari aplikasinya kita sudah masuk di bagian SoC atau chipset. Ini merupakan Snapdragon 425 1,40 GHz menggunakan GPU renderer Adreno TM 308 untuk HP Samsung J4 Plus saya. Kemudian untuk device ini mengenai model device yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Kemudian di sini ada RAM-nya 1800 MB atau sekitar 2 GB gitu ya. Kemudian untuk available RAM segini. Kemudian untuk internal store 25,30 GB. Available store 18, nah ini untuk rilisnya tahun 2018. Kemudian untuk bagian sistem, nah kita harus nonton iklannya. Kalau di CPU Z ada iklannya. Nah, kalau CPU Z kadang seperti ini teman-teman, makanya saya download dua aplikasi itu seperti itu. Jadi saya pilih yang lain gitu. Nah, kalau seperti ini kita pakai device info HW aja, sama kok. Ini malah ini kita yang sudah di bagian umum ya. Ini untuk umum device info HW Samsung J4 Plus yang tadi sudah saya bahas mengenai RAM 2 GB dan internalnya 32 ini. Kemudian untuk SoC Snapdragon 425 ya. Kemudian untuk sistemnya di sini ada rilis 9 atau masih menggunakan Android 9 gitu teman-teman. Kemudian JavaScript, GPS dan lain-lain di bagian ini. Kemudian untuk screen untuk HP ini yaitu 18,5 banding 9 untuk ukuran layarnya ya, rasionya itu. Kemudian refresh rate 60,0 Hz. Kemudian penyimpanan yaitu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lebih lengkap lah. Ada untuk RAM-nya ada free 738 MB gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, apa itu zoom out juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman. Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita coba cas ya. Ini misal saya cas, ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya, oh enggak ya, ini coba kita cabut, discharging gitu, discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu, di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor, di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu. Jadi kalian bisa cek accelerometer, cahaya dan proximity.
dan bisa tes satu persatu teman-teman. Kemudian untuk aplikasi, ini merupakan aplikasi yang terinstall di HP Samsung J4 Plus saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip. Untuk WiFi mengenai IP V4 itu IP telepon, bukan IP WiFi ya. IP V4 itu IP telepon, bukan IP router WiFi kalian. Ini kecepatan WiFi-nya di sini link speednya 72 Mbps. Kemudian Bluetooth-nya saya off. Input ini biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kode kita skip, USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya. Kemudian My Apps, jadi udah selesai untuk My Apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa, tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000 ya, 50 ribuan ya, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata semuanya berfungsi ya, tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini kita ingin membahas cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi ini saya membutuhkan bantuan aplikasi teman-teman. Tentunya aplikasinya di Play Store tersedia ya, dan aplikasinya legal tanpa diblokir. Ada dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada CPU Z, kemudian yang kedua ada device info HP. Kita pakai CPU Z dulu, yang ini kita coba ya. Jadi tampilan aplikasinya nih, tampilan awal dari aplikasinya kita sudah masuk di bagian SoC atau chipset. Ini merupakan Snapdragon 425 1,40 GHz menggunakan GPU renderer Adreno TM 308 untuk HP Samsung J4 Plus saya. Kemudian untuk device ini mengenai model device yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Kemudian di sini ada RAM-nya 1800 MB atau sekitar 2 GB gitu ya. Kemudian untuk availability RAM segini. Kemudian untuk internal store 25,30 GB. Available store 18, ini. Untuk rilisnya tahun 2018. Kemudian untuk bagian sistem, nah kita harus nonton iklan ya. Kalau di CPU Z ada iklannya.
Kalau CPU Z kadang seperti ini teman-teman, makanya saya download 2 aplikasi itu seperti itu. Jadi saya pilih yang lain gitu. Nah kalau seperti ini kita pakai device info HW aja, sama kok. Ini malah ini kita sudah di bagian umum ya, ini untuk umum device info HW Samsung J14 yang tadi sudah saya bahas mengenai RAM 2GB dan internalnya 32 ini. Kemudian untuk SoC Snapdragon 425 ya. Kemudian untuk sistemnya di sini ada rilis 9 atau masih menggunakan Android 9 gitu teman-teman. Kemudian JavaScript, GPS dan lain-lain di bagian ini. Kemudian untuk screen untuk HP ini yaitu 18,5 banding 9 untuk ukuran layarnya ya, rasionya itu. Kemudian refresh rate 60,0 Hz. Kemudian penyimpanan yaitu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lengkap lah. Ada untuk RAM-nya ada free 738 MB gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, apa itu zoom out juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman. Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita coba cas ya. Ini misal saya cas, ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya, enggak ya. Ini coba kita cabut. Discharging gitu, discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu, di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor, di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu gitu. Jadi kalian bisa cek akselerometer, cahaya dan proximity. Kalian bisa tes satu persatu teman-teman. Kemudian untuk aplikasi, ini merupakan aplikasi yang terinstall di HP Samsung J14 saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip. Untuk Wi-Fi mengenai IPv4 itu IP telepon, bukan IP Wi-Fi ya. IPv4 itu IP telepon, bukan IP router Wi-Fi kalian. Ini kecepatan Wi-Fi nya di sini link speednya 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya saya off. Input ini biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kode kita skip, USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya.
kemudian My Apps. Jadi udah selesai untuk My Apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa, tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000, ya 50 ribuan, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata semuanya berfungsi ya, tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini kita ingin membahas cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi ini saya membutuhkan bantuan aplikasi teman-teman. Tentunya aplikasinya di Playstore tersedia ya, dan aplikasinya legal tanpa diblokir. Ada dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada CPU Z, kemudian yang kedua ada device info HP. Kita pakai CPU Z dulu, yang ini kita coba ya. Jadi tampilan aplikasinya nih, tampilan awal dari aplikasinya kita sudah masuk di bagian SoC atau chipset. Ini merupakan Snapdragon 425 1,40 GHz menggunakan GPU renderer Adreno TM308 untuk HP Samsung J4 Plus saya. Kemudian untuk device ini mengenai model device yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Kemudian di sini ada RAM-nya 1800 MB atau sekitar 2 GB gitu ya. Kemudian untuk available RAM ini, kemudian untuk internal store 25,30 GB, available store 18, ini untuk rilisnya tahun 2018. Kemudian untuk bagian sistem, nah kita harus nonton iklannya. Kalau di CPU Z ada iklannya. Nah, kalau CPU Z kadang seperti ini teman-teman, makanya saya
download dua aplikasi itu seperti itu. Jadi saya pilih yang lain gitu. Nah kalau seperti ini kita pakai device info HW aja, sama kok. Ini malah ini kita sudah di bagian umum ya. Ini untuk umum device info HW Samsung J4 Plus yang tadi sudah saya bahas mengenai RAM 2 GB dan internalnya 32 ini. Kemudian untuk SoC Snapdragon 425 ya. Kemudian untuk sistemnya di sini ada rilis 9 atau masih menggunakan Android 9 gitu teman-teman. Kemudian JavaScript, GPS dan lain-lain di bagian ini. Kemudian untuk screen untuk HP ini yaitu 18,5 banding 9 untuk ukuran layarnya ya, rasionya itu. Kemudian refresh rate 60,0 Hz. Kemudian penyimpanan yaitu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lebih lengkap lah. Ada untuk RAM-nya ada free 738 MB gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera, mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, apa itu zoom out juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman. Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita coba cas ya. Ini misal saya cas, ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya, kecepatan enggak ya. Ini coba kita cabut. Discharging gitu, discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu, di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor, di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu. Jadi kalian bisa cek akselerometer, cahaya dan proximity. Kalian bisa tes satu persatu teman-teman. Kemudian untuk aplikasi, ini merupakan aplikasi yang terinstall di HP Samsung J4 Plus saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip.
Untuk wifi mengenai IPv4 itu IP telepon, bukan IP wifi ya. IPv4 itu IP telepon, bukan IP router wifi kalian. Jadi kecepatan wifi-nya di sini link speed-nya 72 Mbps. Kemudian bluetooth-nya saya off. Input ini biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kodek kita skip, USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya. Kemudian my apps, jadi udah selesai untuk my apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa, tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000 ya, 50 ribuan, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata semuanya berfungsi ya, tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini kita ingin membahas cara cek spesifikasi HP. Nah, untuk cek spesifikasi ini saya membutuhkan bantuan aplikasi teman-teman. Tentunya aplikasinya di Play Store tersedia ya, dan aplikasinya legal tanpa diblokir. Ada dua aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada CPU Z, kemudian yang kedua ada device info HP. Kita pakai CPU Z dulu, yang ini kita coba ya. Jadi tampilan aplikasinya nih, tampilan awal dari aplikasinya kita sudah masuk di bagian SoC atau chipset. Ini merupakan Snapdragon 425 1,40 GHz menggunakan GPU renderer Adreno TM308 untuk HP Samsung J4 Plus saya. Kemudian untuk device
Ini mengenai model device yaitu Samsung Galaxy J4 Plus atau SMJ415FN. Kemudian di sini ada RAM-nya 1800 MB atau sekitar 2 GB gitu ya. Kemudian untuk available RAM segini. Kemudian untuk internal store 25,30 GB. Available store 18, ini untuk rilisnya tahun 2018. Kemudian untuk bagian sistem, nah kita harus nonton iklannya. Kalau di CPU Z ada iklannya. Nah, kalau CPU Z kadang seperti ini teman-teman, makanya saya download 2 aplikasi itu seperti itu. Jadi saya pilih yang lain gitu. Nah, kalau seperti ini kita pakai device info HW aja, sama kok. Ini malah ini kita sudah di bagian umum ya. Ini untuk umum device info HW Samsung J4 Plus yang tadi sudah saya bahas mengenai RAM 2 GB dan internalnya 32 ini. Kemudian untuk SoC Snapdragon 425 ya. Kemudian untuk sistemnya di sini ada rilis 9 atau masih menggunakan Android 9 gitu teman-teman. Kemudian JavaScript, GPS dan lain-lain di bagian ini. Kemudian untuk screen untuk HP ini yaitu 18,5 banding 9 untuk ukuran layarnya ya. Rasionya itu. Kemudian refresh rate 60,0 Hz. Kemudian penyimpanannya itu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lebih lengkap lah. Ada untuk RAM-nya ada free 738 MB gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera, mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, apa itu zoom out juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman.
Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita cas, kita coba cas ya. Ini misal saya cas. Ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya. Kecepatan oh enggak ya. Ini coba kita cabut. Discharging gitu, discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu. Jadi kalian bisa cek akselerometer, cahaya dan proximity. Kalian bisa tes satu persatu teman-teman. Kemudian untuk aplikasi ini merupakan aplikasi yang terinstall di HP Samsung J4 Plus saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip. Untuk Wi-Fi mengenai IPv4 itu IP telepon, bukan IP Wi-Fi ya. IPv4 itu IP telepon, bukan IP router Wi-Fi kalian. Ini kecepatan Wi-Fi nya di sini link speednya 72 Mbps. Kemudian Bluetoothnya saya off. Input ini biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kodek kita skip, USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya. Kemudian My Apps, jadi udah selesai untuk My Apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa, tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000 ya, 50 ribuan ya, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata
semuanya berfungsi ya, tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Dan itu mengenai RAM dan penyimpanan internal yang tadi sudah saya singgung, tapi di sini lebih lebih lengkap lah. Ada autogramnya, ada free 738 megabyte gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan internal ada space kosong sekitar 18,46 GB. Kemudian untuk kamera, mengenai resolusi kamera, software, hardware, kemudian flashlight, apa itu, zoom mode juga ada. Kemudian baterai, di sini ada informasi baterai teman-teman. Informasi baterai ini juga sangat lengkap. Ini kalau misal tidak dicas, status dicas pun discharging ya, status dicasnya itu discharging. Tapi kalau untuk kita coba cas ya. Ini misal saya cas, ini statusnya charging. Di sini juga ada kecepatan pengeluaran daya, kecepatan enggak ya. Ini coba kita cabut. Discharging gitu, discharging atau tidak dicas gitu. Jadi terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian suhu, di sini merupakan suhu sensor, suhu baterai dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk sensor, di sini ada beberapa sensor. Kalau yang merah ini tidak ada ya. Kalau yang hijau itu ada sensornya. Kalau yang merah ini tidak ada sensor itu gitu. Jadi kalian bisa cek
akselerometer, cahaya, dan proximity. Dan bisa tes satu persatu teman-teman. Kemudian untuk aplikasi ini merupakan aplikasi yang terinstall di HP Samsung J4 Plus saya ini. Kemudian untuk mode ini kita skip. Untuk Wi-Fi mengenai IPv4 itu IP telepon, bukan IP Wi-Fi ya. IPv4 itu IP telepon, bukan IP router Wi-Fi kalian. Kecepatan Wi-Fi-nya di sini link speed-nya 72 Mbps. Kemudian Bluetooth-nya saya off. Input ini biasanya kabel jack, tapi ini kita skip aja. Kode kita skip, USB kita skip karena kita tidak sedang menggunakan USB ya. Kemudian my apps, jadi udah selesai untuk my apps. Ini merupakan informasi tentang aplikasi device info HP tersebut teman-teman. Kemudian untuk bagian sini ini juga untuk informasi aplikasi device info HP ini. Kalau kalian ingin upgrade ke versi Pro, kalian juga bisa, tapi kalian harus berlangganan senilai 49.000 ya, 50.000-an, 49.000 kalau mau berlangganan di aplikasi device info HP. Jadi syarat saya mending gratisan aja. Itu tadi sudah termasuk bisa membaca semua sistem yang ada di HP ini. Jadi aplikasi itu entah itu CPU Z maupun device info HP ternyata semuanya berfungsi ya. Tapi tadi CPU Z kadang error seperti itu. Jadi aplikasi kedua ini merupakan aplikasi yang membaca sistem pada HP. Oke, untuk video kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih teman-teman.